Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Azhar Pariji dari kelas 11 RPL 1 akan menyampaikan video dakwah tentang peristiwa Isra Miraj. Peristiwa Isra Miraj terjadi pada 27 Rajab tahun 10 kenabian. Kala itu Rasulullah SAW sedang berbaring di kamarnya, lalu tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil mendatanginya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa oleh para malaikat menuju sumur air Zam-Zam. Di sana malaikat Jibril membelah dada Rasulullah SAW dan membersihkannya dengan air Zam-Zam. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan beliau sebelum dibawa melihat sesuatu yang luar biasa. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan menggunakan buruk. Setibanya di Masjidil Al-Aqsa, Muhammad SAW menempatkan buruknya lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Beliau menjadi imam di mana makmumnya adalah para nabi dan malaikat Allah SWT. Setelah itu Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril diajak pergi ke langit ketujuh. Di setiap lapisan langit Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Kisah di langit pertama. Di langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi mencapai 60 siku ke langit, sekitar 27 meter. Saat memulai ke kanan, laki-laki itu tersenyum, namun saat melihat ke kiri ia menangis. Kata laki-laki tersebut saat melihat Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Tanya Nabi Muhammad SAW. Ia ternyata adalah Nabi Adam alaihissalam, merupakan nabi dan manusia pertama di dunia. Ada alasan mengapa Nabi Adam alaihissalam tersenyum dan menangis saat melihat ke kanan. Ia melihat keturunannya yang masuk surga, sementara saat ia melihat ke sebelah kiri ia melihat keturunannya masuk neraka. Kisah di langit kedua. Saat tiba di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di sana Rasulullah SAW disapa, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh," ucap Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kisah di langit ketiga. Setibanya di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa benar ia telah diwarisi setengah kegagahan dunia. Kisah di langit keempat. Di langit keempat Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris alaihissalam. "Selamat datang saudaraku yang Nabi yang soleh," sambut Nabi Idris alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Kisah di langit keenam. Kisah di langit kelima. Sampainya di langit kelima, Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. "Selamat bertemu wahai Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh," ucap Nabi Harun alaihissalam. Kisah di langit keenam. Di langit keenam Rasulullah SAW disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. "Selamat bertemu wahai Nabi soleh dan saudaraku yang soleh," kata Nabi Musa alaihissalam. Kisah di langit ketujuh. Setibanya di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di Baitul Maqmur. Beliau menanyakan siapakah laki-laki yang bersandar itu. Ternyata ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baitul Maqmur merupakan tempat tawaf para malaikat yang setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat. Kisah Rasulullah SAW di langit ketujuh. Saat berada di langit ketujuh, Rasulullah SAW ingin naik satu tingkatan langit lagi, namun malaikat Jibril tidak bisa mengantarkannya lebih jauh lagi. Lalu naiklah Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, yakni sebuah tempat di atas langit ketujuh dan di dekatnya ada surga. Keindahan Sidratul Muntaha tak bisa digambarkan, bahkan Rasulullah SAW sampai terkagum-terkagum melihatnya. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Allah SAW berbicara kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat. Pada awalnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu Rasulullah SAW turun dari langit dari Sidratul Muntaha dan bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untukmu?" ucap Nabi Musa. Lalu beliau menjawab,
sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa menjawab, kembalilah dan meminta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengurangi waktu sholat sebanyak 5 bilangan. Setelah itu Rasulullah SAW kembali turun dan bertemu Nabi Musa untuk menceritakannya lagi. Lalu Nabi Musa menyarankan kepada beliau untuk memohon lagi pengurangan jumlah waktu sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kembali mengurangi waktu sholat, namun jumlahnya masih terbilang banyak. Akhirnya Rasulullah terus meminta keringanan sampai berkali-kali, dari yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kala itu peristiwa Isra Miraj sulit diterima akal sehat. Saat beliau menceritakan peristiwa tersebut dan memerintahkan sholat 5 waktu kepada umatnya, banyak di antara mereka yang tidak percaya akan kebenaran tersebut. Namun, tak sedikit juga yang patuh dan melaksanakan sholat. Sekian video dakwah dari saya tentang Isra Miraj. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena manusia tempatnya salah, karena wajar manusia bukan Nabi Boy. Sekian dari saya, Abdullah Syarpariji dari kelas 11 RPL 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.